Jadi, Saya Prof, kembalikan. Matur nuwun, Prof. luar biasa. Matur Ya, nuwun, terima kasih Pak Prof Rian. Profesor Aryan Nugroho. Materinya, paparannya, nah semangatnya sangat, sangat, sangat eh, begitu terasa gitu kan. Sama Dena juga merasakan motivasinya. Dena juga siap ini mau nulis lagi, Pak. Oke, baik. Jadi kalau gitu saya boleh izin live ya. Ya, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Baik, semuanya sehat selalu, sakti selalu ya. Sukses selalu. Oke. Prof, Terima terima kasih, kasih, Prof Prof Terima Rian. Rian. kasih. Terima kasih, Oke. Terima Ya, kasih, Prof. Prof. Oke. Terima kasih, Terima ya. Prof. kasih. Terima kasih, Prof. Baik, berakhir di sesi ke-6. Kita lanjut untuk seksi selanjutnya yaitu review, lanjutan review Review. terhadap review terhadap policy paper nomor 2. Kita lanjut nomor tadi nomor 22, sekarang nomor 23 sampai nomor 47 yang disampaikan oleh Bapak Randi Wiratmonglo. Kepada Bapak, dipersilakan Bapak. Ya, luar biasa ya tadi ya pencerahannya Pak Rian. Ya, sangat-sangat luar biasa. Baik, teman-teman. Ini apa namanya? Beruntung kita memperoleh wawasan-wawasan hari ini dari para senior-senior kebijakan publik ya. Oke, kita lanjut sekarang. Tadi nomor 22 sudah ya? Sudah. Kita lanjut nomor 23 ya, Pak ya. Ketiga ya. Ya. Bu atau Pak ini Risa Tarigan. Ada beliaunya? Bu atau Pak ini ya. Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan bendungan Muara Seigong dalam rangka meningkatkan pariwisata di Kota Batam. Ya ini daya tarik kebijakannya bagus, ya sangat bagus, hampir excellent. Tapi daya kritisnya masih kurang, apalagi kandungan inovasinya juga sangat kurang ya, meskipun masih punya prospek ini, punyanya Bu Risa Tarigan. Kemudian punyanya Bu Dwi Sri Agusti, analisa naratif pembangunan jalan tol Batu Ampar Muka Kuning Bandaran Hang Nadim dalam rangka mendorong pariwisata di Kota Batam. Ini daya tariknya kurang ya Bu. Daya kritisnya juga sangat kurang karena metodenya itu masih metode deskriptif sehingga eh, policy paper Ibu kesulitan untuk mengungkapkan inovasi ya. Kalau metodenya terlalu deskriptif itu eh, inovasinya sangat kurang ya. Dan sangat besar kemungkinan kalau metodenya itu deskriptif analitis, deskriptif saja tanpa analisis deskriptif, itu seolah-olah hanya menggambarkan seperti leaflet atau seperti buku seperti Tor yang kemudian di copy paste ke dalam policy paper ya itu jadinya kurang. Tapi ibu masih punya ibu masih punya eh, eh, peluang untuk mengelaborasi ya barangkali siapa tahu nanti di policy papernya bisa lebih berbunyi ya Dwi. Kemudian nomor 25 Dedi Edwin analisis kontribusi anggaran daerah terhadap penyelamatan catchment area bendungan Wais Kampung dalam rangka mendorong ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Ini juga daya tariknya kurang, daya kritisnya juga kurang ya, daya jual pilihan kebijakannya kurang, kandungan inovasinya juga kurang sehingga kelayakan proposalnya untuk dikembangkan juga kurang. Tapi kita beri kesempatan masih kita beri kesempatan kepada Pak Dedi, kepada Mas Dedi ya untuk mengembangkan ini ke dalam policy paper. Eh, Kemudian Andis Priswantoro, Mas Andis, ini strategi dan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, lokal material. Nah ini eh, daya tarik substansinya bagi pengambil kebijakan ini bagus. Daya kritis penyusun, daya kritisnya Mas Andis pada analisis terhadap subjek yang diangkat itu juga bagus. Daya jualnya cukup,
namun inovasinya kurang. Nah, tapi memiliki nilai kelayakan untuk dielaborasi lebih lanjut. Ya ini termasuk salah satu yang baik ya. Kemudian Lisa Rosiana, pendampingan penerapan standar nasional Indonesia Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability, CHSA, di CHSI di 5 kawasan desa wisata pasca COVID. Nah, ini daya tarik kebijakannya bagus ya. Daya kritisnya tapi kurang, daya jualnya juga kurang ya. Kandungan inovasinya kurang. Kenapa? Karena mungkin karena menggunakan replikasi pada desa wisata pasca COVID ya. Nah, coba digeser pasca COVID lalu apa yang kira-kira sepadan dengan COVID ya. Misalkan penerapan standar SNI CHSE di kawasan wisata untuk desa pengobatan tradisional for herbal medicine village tourism. Nah, itu lebih bagus ya. Jadi penerapan standar SNI cleanliness, health, safety, and environment sustainability di 5 kawasan desa wisata tradisional healing misalnya. Nah, itu mungkin lebih bagus ya. Coba dielaborasi. Kemudian Aryani Rofaidah ini mengirimkan 2 proposal. Ya, kalau nggak salah. Ini mengirimkan 2 proposal. Nah, nanti mohon nanti Bu Aryani kalau bisa fokus di satu policy paper ya. Ini salah satu policy papernya Mbak Aryani. Itu penerapan prinsip bangunan gedung hijau dalam pembangunan. Tunggu, ini suara saya kedengaran ya? Ya, Prof. Kedengaran, jelas. Jelas, Pak. Soalnya di tempat saya hening, ini saya takut hening atau saya sendirian atau suaranya nggak masuk. Menyimak dan deg-degan, Prof. Jadi ini Aryani Rofaidah ini penerapan prinsip bangunan gedung hijau dalam pembangunan bendungan Pamukulu di Kabupaten Takalar dalam rangka mendorong ekonomi sirkular. Ini daya tariknya bagus ya. Jadi bangunan gedung hijau dalam pembangunan bendungan ini daya tariknya bagus, tapi sayang ya, daya jual pilihan kebijakannya itu nanti kurang. Inovasinya juga kurang dari cukup ya. Tapi nggak apa-apa, ini silahkan nanti Mbak Riani Rofaidah mengelaborasi dari aspek daya kritis penyusunan, terutama daya jual pilihan kebijakan dan rekomendasinya nanti. Ya harus to the point, harus harus ada sesuatu yang bisa dikerjakan ya. Kemudian Sri Wardani, judulnya analisis dampak pembangunan jalan tol Trans Sumatera dalam rangka mendorong program Bangga Berwisata di Indonesia. Ini daya tariknya oke ya, tapi daya kritisnya kurang, daya jual pilihannya juga kurang ya. Inovasinya juga lemah ya. Tapi masih punya kesempatan untuk dikembangkan sebagai policy paper dari aspek daya tarik substansi polisinya ini ya. Silahkan nanti yang kurang-kurang ini dielaborasi lagi lebih lengkap dalam pengembangan proposalnya, dalam pengembangan policy papernya. Kemudian Leni Zosfitra, analisis kontribusi Blue Economy proyek PLTA Kerinci Merangin Hidro terhadap percepatan pembangunan infrastruktur jalan Kerinci Merangin di Provinsi Jambi. Ini agak kurang ya daya kritisnya, daya jual pilihannya juga kurang, inovasinya juga lemah. Saya kira coba dikembangkan lagi terutama di metode analisis ya. Sehingga metode analisisnya mempunyai kerangka berpikir dan theoretical framework yang kuat
antara antara proyek PLTA itu dengan infrastruktur jalan. Jadi ini agak kurang agak kurang pas ya. Nah, coba nanti diperbaiki. Silahkan nanti dari aspek khusus nomor 30 ini kalau mau dari aspek judul coba diperbaiki ya. Kemudian nomor 31 Esti Melinda, strategi optimalisasi manfaat dan keberlanjutan sistem penyediaan air minum. Ini juga daya tariknya bagus, tapi sayang di daya jual, kebijakannya, kandungan inovasinya itu sangat-sangat kurang. Coba nanti Ibu lihat lagi Siap, di Prof. daya jual kepilihan kebijakannya atau enggak? Atau mungkin ini yang saya baca Izin, Prof. ya. Izin, Prof. Itu kan strategi memang di awal memang saya angkat gitu, Prof. Yang ada isu-isu, sebenarnya ada beberapa isu sih, Prof. Di situ. Setelah diidentifikasi, sempat saya identifikasi ada beberapa permasalahan terkait memang proyek strategis nasional. Cuma saya agak kesulitan ini tadi kan setelah menyimak ada menghubungkan antara proyek strategis nasional yang saya buat ini dengan tema yang menarik diusung gitu kan. Karena kan kalau dari pariwisata, Spam Kota Bandar Lampung ini nggak bahas pariwisata. Kalau dari segi sisi ketahanan pangan jelas tidak gitu kan. Paling nanti saya mungkin akan angkat kalau nggak sirkular ekonomi, bu ekonominya gitu, Prof. Gimana menurut Prof. Randi? Boleh nanti dielaborasi aja. Sepanjang gagasan Ibu itu bisa memiliki daya jual kebijakan yang tinggi gitu ya. Lalu ada inovasi, boleh ya. Bisa Misalkan, minta tolong Prof ditampilkan ininya ya, Prof. waduh Judul waktunya saya. kurang Bu. Ya, Enggak, judul saya yang ini kan baru ini nyampe 30, Prof. Belum di-share. judulnya nomor berapa Bu? 31, Prof. Ini Tadi. Di sini belum Selek-selek nyampe. di layar baru sampai Belum 30, jalan, Prof. 30, Pak. Iya, di layar belum Oh terlihat, ya, Prof. masih coba. Halo. Iya, Prof. Ya, Ini benar. Ya. Bisa. Nah, Siap, ya. Prof. baru muncul ya? Oh, Ya, delay. baru jelas, Prof. Ya. Ya maklumlah saya berada di daerah pegunungan mungkin. Ya, ini Iya, Prof. Nanti akan saya coba hubungkan ya, Prof. Entah ya coba blue economy atau circular economy. Nanti akan coba saya coba. dielaborasi ya Mbak Esti. Kalau Tapi untuk judul, ini terlalu panjang tidak, Prof? Apa saya cukup singkat menurut Prof. Randi? nggak ada masalah sih, judul nggak ada masalah. Cuman dari konten proposalnya itu masih belum kelihatan ya daya jual pilihan kebijakannya. Itu aja. Kalau untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya nggak usah disebutin, apa nggak apa-apa, Prof? Semua orang pasti butuh air. Jadi bukan Nggak inovasi. usah ya? Iya, Iya, nggak usah ya. Baik. iya, semua orang pasti butuh air. Sekarang Iya. kemanfaatan gandanya apa gitu. Coba dicari deh kemanfaatan gandanya selain untuk memenuhi air, apalagi gitu. Terus Baik, Prof. kemudian itu dikemas ya dalam satu kebijakan. Dan kalau itu kebijakannya inovatif, dapat dikerjakan dan murah ya, oke itu ya. Tapi kalau inovatif tapi mahal, malah bikin pusing orang. Meskipun inovatif, tapi kalau mahal dan malah bikin pusing orang, maka nggak bisa dinilai baik meskipun inovatif ya gitu. Iya, Prof. Ini memang proyeknya mahal sih ini, Prof. Lumayan. Nah itu dia. Ya. Saya sudah lihat nilai proyeknya. Ya, Ya, ya terima kasih, Prof. baik. Kemudian Wayan Dedi Juniawan, analisis deskriptif dampak pembangunan bendungan Sidan. Ini kayaknya ada judul yang sama ya di depan. Nah, nanti Mas Wayan Dedi coba pilih salah satu ya, nilainya sama. Kemudian Fandi Ahmad, ini analisis pengembangan pelabuhan terminal Kijing dalam rangka mendorong blue economy. Ini bagus dan konsisten dari daya tarik, daya kritis, daya jual pilihan kebijakan, kandungan inovasi, sama kelayakan proposal.
ini bagus untuk dielaborasi menjadi policy paper. Selamat Mas Dedi. Jangan memalu-malukan ya, jangan memalukan nanti pada saat sudah jadi policy papernya. Siap Pak Sekjen. Ada ya? Oke. Siap Pak. Mas Fandi ini kemarin ketemu sama saya kah? Oh iya betul, ketemu di Bandung. Iya dari Kemenperin Pak. Oh di Bandung ya, bukan di Pontianak. Oh iya aslinya Pontianak penempatan. Oke. Ya. Kemudian Pak Mardi, analisis revitalisasi dan pembangunan pusat layanan haji dan umroh. Ini terlalu maju. Kita mintanya proposal, dikasih policy paper, tapi nggak apa-apa. Ya minta tolong nanti diperbaiki habis-habisan di policy di di aspek penilaian ketiga, daya jual pilihan kebijakan dan terutama inovasi. Ya inovasinya coba digali lagi apa yang betul-betul menjadi hal baru yang murah dan punya solusi tinggi dalam menyelesaikan masalah. Bisa ditampilkan Pak Prof? Ini Oh ya. tunggu Terima ya. kasih. Udah muncul? Udah Oke, dipotret? Sudah, Ya. Prof. Sudah. Kemudian Pak Mas MH Jaya Wiguna, urgensi pembangunan tanggul pantai di wilayah pesisir Muara Gembong, Teluk Jakarta. Ini daya tarik substansi polisinya bagus, tapi daya kritisnya, daya pilihan kebijakannya, kandungan inovasinya masih kurang. Ini mohon nanti pada saat pengembangan policy paper dilihat analisisnya, konstruksi konseptualnya, sehingga nanti pemilihan metodologi analisisnya juga tepat, sehingga nanti bisa menghasilkan pilihan kebijakan yang bagus. Imam Karyadi, analisis tagging tematik kemiskinan dalam aplikasi pengendalian bangunan, studi kasus, sistem evaluasi pertanggungjawaban bangunan daerah Sengguh di daerah Istimewa Yogyakarta. Ini daya tarik substansinya cukup, daya kritisnya kurang, tapi daya jual kebijakannya oke, baik, kandungan inovasinya baik, dan ini bisa dilanjutkan menjadi policy paper yang bagus ya. Cuman coba nanti diangkat analisis kritisnya di mana? Perbandingkan dengan bila sebelum menggunakan Sengguh. Sebelum menggunakan Sengguh, kerugian-kerugian apa yang terjadi? Lalu setelah dipakai Sengguh, manfaat-manfaat apa yang terjadi? Nah, nanti gap antara kerugian dan manfaat itu seberapa besar? Sehingga kita yakin bahwa inovasi ini murah dan dapat dikerjakan dengan baik. Bukan sekedar fancy, bukan sekedar full teknologi, tapi juga human teknologi ya, yang bisa dilakukan oleh orang dan yang penting murah gitu ya, gitu. Kemudian sambil nunggu nih, udah muncul belum teman-teman? Sudah. Tadi Pak Imam Karyadi, Pak Jaya Wiguna ada ya? Berarti nilai 8 saudara dan. Ada Prof. Ini 9, 10 paling tinggi. Tapi nak calik lah dong. Ya, dia mencalik orang. Salam. Kemudian Sarah Hidayani, analisis pengembangan kawasan industri Jorong ya. Ini hampir konsisten nilainya ya. Ini hampir konsisten, cuman daya tarik substansi kebijakannya ini kurang menarik ya. Kenapa kok kawasan industri yang diangkat gitu? Karena banyak kawasan industri yang saat ini kurang optimal ya. Nah, optimalisasinya bagaimana gitu ya, khusus untuk Jorong. Kemudian Fizul Surya, kebijakan pengembangan ekosistem ekonomi sirkuler di kota metro untuk optimalisasi jalan tol Trans Sumatera. Ini daya tarik substansinya baik, tapi pada daya kritis, daya jual, dan kandungannya kurang dari cukup, dan kelayakannya juga kurang cukup ya. Sehingga ini perlu meningkatkan daya kritis pada konstruksi teori,
Kemudian juga pada saat narasi pilihan kebijakan juga harus lebih strong. Kemudian inovasinya juga harus kelihatan ya. Kemudian Raden Muhammad Derajat, akselerasi transformasi ekonomi Jawa Barat melalui proyek strategis nasional di kawasan Rebana Metropolitan. Ini daya tarik kebijakannya bagus, tapi daya kritis, daya jualnya kurang dari cukup, kandungan inovasinya cukup ya, karena ada beberapa faktor yang baik ya, sehingga ini bisa dielaborasi. Cuma nanti tolong di bagian daya kritis atau kajian pustaka, tolong lebih dilengkapi lagi. Nah ini buat semua ya, buat teman-teman semua ya, tolong nanti kajian pustaka itu harus ada dalam policy paper, nggak boleh nggak ada ya. Dan harus dibuat footnote-nya. Ya, dibuat footnote-nya. Nanti kalau di dalam policy paper Anda nggak membuat kajian pustaka, nggak ada kajian pustakanya, maka daya kritis itu nilainya nanti kurang. Dan kalau nilainya kurang ya berarti jatuh nanti ya, nggak bisa bagus. Pun nanti kalau dipakai untuk hasil kinerja minimal kenaikan jabatan itu juga kurang ya kalau nggak ada kajian pustakanya. Kemudian Anwar Hasan, ini sambil nunggu delay ya. Delaynya mungkin 30 detik. Siap. Menunggu dan Udah muncul nomor 40? Ada. Ada, Bro. Tinggal ini, Len. Ya, oke. Oke. Dampak sosial ekonomi pembangunan pelabuhan terminal peti kemas Muaro Jambi. Ya, ini bagus ya. Selamat Pak Anwar Hasan. Nanti policy papernya jangan malu-maluin. Siap, Bro. Mentari bagus ya. Cuman mohon setelah pustakanya konstruksi konsep dan teorinya dalam membangun argumentasi diperkuat ya Mena Mentari. Mbak Mena Mentari ini daya kritisnya itu karena lemah karena konstruksi konsep dan teorinya kurang ya. Kemudian Mbak Tuti Alawiyah ini selamat ya. Ini bakal menjadi dugaan kami bakal menjadi policy paper yang bagus ya. Ini bagus Bu Tuti Alawiyah. Makasih Prof. Randi. Ya, congratulations ya. Makasih banyak. Jangan malu-maluin Bu ya. Ya, siap, Prof. Ikuti aja template-nya yang tadi pagi saya sampaikan itu ya. Template itu penting sekali untuk menjaga konsistensi kualitas policy paper. Siap, Prof. Makasih, Prof. Basdiati, Mbak atau Mas ini ya. Basdiati, pengembangan model adopsi teknologi produksi garam. Ini daya tariknya bagus, daya kritisnya bagus. Ini oke ya. Ini bagus dalam apa namanya, bukan sekedar pengolahan garam biasa gitu ya. Tapi nanti kita lihat di dalam policy papernya jadinya kayak apa ya. Kadang-kadang sih proposalnya bagus, tapi policy papernya malah kurang bagus nanti ya. Nah, kita lihat nanti. Tapi intinya untuk di level proposal ini udah bagus. Citra Dewi Garini, aplikasi result chain dalam penggunaan teknologi produksi pertanian. Ini semua bagus kecuali inovasinya kurang ya. Karena kok hanya sekedar teknologi produksi biasa ya. Jadi kurang. Jadi coba harus diimbangi ya. Daya tarik substansinya udah oke gitu ya. Daya jual pilihan kebijakannya udah oke, tapi inovasinya kurang ya. Atau malah jangan-jangan nggak ada inovasinya. Saya lupa nih. Ya, nah coba dikembangkan di inovasinya, Mbak Citra. Ini Mbak Citra udah bagus ini sebetulnya ya. Kemudian Nurwiwit Puji Mahas Titi Ika.
Analisis kritis penataan regulasi pembangunan kereta gantung dalam rangka mendukung sektor pariwisata berkelanjutan di Kota Batu. Ini sudah bagus ya, tapi coba ya dari aspek inovasi dan daya kritis coba digali lagi. Daya kritis itu artinya Bapak Ibu jangan hanya bisnis as usual, jangan reguler ya, harus keluar dari kotak, harus out of the box. Konstruksi teorinya juga harus menunjang out of the box-nya itu. Sehingga nanti pada saat menawarkan alternatif kebijakan juga bagus ya. Ini kayaknya nggak nyambung antara daya kritis dengan pilihan kebijakan. Ya, tapi karena secara umum ini punya kelayakan dikembangkan menjadi policy paper, maka kita kasih kesempatan untuk bisa diteruskan menjadi policy paper. Ya. Kemudian nomor 46 Roro Diah Setianggar. Saya tunggu dulu sampai keluar dulu di layar. Udah, Pak. Oke, udah ya. Analisis perilaku masyarakat Sleman dalam pengelolaan sampah berbasis sirkular. Nah, ini daya tariknya bagus ini ya. Cuman daya kritisnya ini masih kurang. Coba digali lagi model perilaku yang bagus itu bagaimana. Kemudian model perilaku yang bagus itu bisa direplikasikan ke kabupaten tetangga. Syukur-syukur ke seluruh regional daerah Sleman Raya gitu. Terus kemudian bisa dilakukan dengan sederhana, dengan murah ya. Itu punya inovasi yang tinggi kalau seperti itu ya. Coba digali lagi. Bu Lola Folia, analisis SWOT pembangunan jalan tol ruas Bukit Tinggi Padang Panjang Lubu Alung. Ya, ini daya tarik substansinya oke karena mengarah ke potensi nature tourism. Tapi untuk daya jual pilihannya masih kurang. Kenapa? Karena kalau daerah lain mengembangkan yang sama, lalu kelebihannya apa? Nah, itu coba dibikin konstruksi teorinya berdasarkan analisis perbandingan ya. Jadi jadi kajian pustaka perbandingan, komparatif studi literature gitu ya. Jadi komparatif studi literatur, coba dicari di daerah lain, di negara lain, mungkin ada yang sudah menggunakan keberadaan jalan tol untuk meningkatkan nature tourism gitu ya. Nah, itu. Oke, saya kira sudah. Selesai. Alhamdulillah ada 47 proposal ada 47 policy paper yang sudah teman-teman yang kami nyatakan lolos dan dapat dilanjutkan untuk menjadi policy paper. Ya. Teman-teman masih ingat tanggal submitnya? 28 ya, Pak ya? Ya, 28 November kalau nggak salah. Saya juga nggak terlalu hafal sekali ya. Kalau nggak salah 28 November. Coba lihat. Pak, lihat lagi, Pak, yang listnya, Pak. Saya tadi nggak lihat. Iya, betul. Selasa 28 November pukul 24.00. Sekarang tanggal 11. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman punya waktu 2 minggu untuk membuat policy papernya. Iya. Ya, tadi ada yang di nomor berapa Bu? Mau dilihat? Iya, nomor Rana Dewi, Pak. Tadi saya nggak lihat, Pak. Nomor berapa? 24, Pak. Nomor 1. 1. 1. Itu tadi ya. Ini nomor 10 ya, Pak ya. Nomor 10 kalau di sini. Nah, itu Pak. Iya, Pak. Ntar Pak, saya copy dulu. Dah. Ibu nomor 10 siapa? Nomor 10 Rana Dewi. Rana Dewi, Pak. Beliaunya mana? Atau Pak munculin wajahnya mana? Oh, ini Ibu calon juara ya. Amin ya Allah, amin. Tapi Ibu kalau nulis policy papernya lebih buruk dari proposalnya, nanti nggak calon juara namanya. Itu berat makanya Pak. Iya, ya bagus Bu. Sekali ini baru nulis.
Siapa Baru lagi? sekali ini nulis paper, Pak. Ya. Makanya ini berat. Nanti nulis lagi, nggak dipakai nggak apa-apa. Kumpulin jadi buku. Ya, Analisis semangat. potensi wakaf Ya, untuk analisis potensi wakaf untuk pembangunan green tourism, analisis potensi sodakoh untuk pembangunan rumah sakit rujukan daerah. Nah, bisa Ibu Jadi bisa banyak pengembangannya ya, Pak ya. Iya, Ibu apa namanya? Fokuskan spesialisasi Ibu pada alternatif pilihan sumber pembiayaan pembangunan. Itu bagus tuh, Bu. Wah, mudah-mudahan, Pak. Ke Ada depan nih, lagi Pak. yang mau lihat lagi? Nomor berapa? 24, Pak. 24. Ya? Udah? Apanya yang mau ditanyakan? Oke. Baik, Bapak Ibu. Karena waktunya sudah tembus jam 15, nanti saya dimarahi Mbak Diana karena sudah overtime. Kita cukupkan pertemuan one day workshop kita hari ini. Kalau silahkan Bapak Ibu bekerja dengan sebaik-baiknya. Ada tambahan Pak Guntofir? Lanjut Pak Kecet, bagus semua. Ya. Kalau nggak ada, saya Nanti- kembalikan ke Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Mbak Diana untuk ditutup oleh Pak Ketum. Pak Ketum Iya, masih ada? Ya. iya. Terima kasih, Mas. Kita lanjut untuk cara penutupannya. Kita minta pesan-pesan dari Bapak Ketum, Pak Idewa Gede Sugihamreta. Masih ke kamar kecil. Kayaknya sebentar, Pak. Masih buka kok, ya. Ya. Sambil nunggu Pak Ketum, mungkin teman-teman ada yang mau tanya sesuatu, Pak, gimana supaya bisa nulis dengan baik? Ya, dilaksanakan. Mohon izin, Prof. Jangan dipikirkan, langsung dilaksanakan. Ya, Pak Guntofir ya? Mohon izin, Prof. Prof Randi. Ya, Mas Dedi. Tadi yang sempat disorot, itu nomor 32, Prof. Ya. Mungkin waktunya sama dengan yang nomor 12, itu orangnya beda, Prof. Analisisnya sama, tapi lokusnya berbeda. Ya. Karena Bendungan Sidan itu kan ada di 3 kabupaten, Prof. Ada yang di Badung, Bangli, sama Gianyar. Persoalannya apa? Tadi dikira orang yang sama mungkin, Prof. Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Oke, siap. Jadi bisa dilanjutkan ya, Prof? Dilanjutkan saja, iya. Ya. Nanti kan kelihatan mana yang lebih memiliki keunggulan komparatif ya. Gitu. Ya. Siap, matur suwun. Terima kasih, Prof. Ada tuh Pak Ketum sudah hadir, Mbak Diana? Oh iya, Pak Ketum, kita sudah masuk penutupan. Mohon pesan-pesannya yang disampaikan Pak Ketum. Oke, Ya, baik. ini, ya. Baik, terima kasih Ibu Diana, Wakil Sekjen PNPPI yang luar biasa dari pagi sampai sore ini. Dengan Baik. tekun dan disiplin ya mengawal jalannya One Day Workshop ya. Iya. Jadi PIA 2023. Jadi berjalan dengan lancar dan sukses. Bu Diana, sekali lagi terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih saya sampaikan juga kepada para peserta yang tekun dari pagi juga ya, stabil ya, mengikuti acara One Day Seminar ini. Juga para pemateri, para reviewer, penilai proposal policy paper dari para peserta ya. Saya pikir workshop hari ini pencerahan penyusunan policy paper untuk para peserta PIA 2023
Jadi materinya dari basic ya saya lihat dari sampai ke yang advance gitu ya. Jadi kita bersyukur bisa menghadirkan pemateri yang sangat profesional ya, bahkan ada yang berkelas dunia gitu ya. Dalam kesempatan ini juga telah dilakukan penilaian ya, review singkat dari proposal-proposal yang lolos dengan beberapa kriteria tadi ya, seperti daya tarik, daya kritis, daya jual, pilihan kebijakan, inovasi, dan kelayakan proposal gitu. Secara keseluruhan tadi sudah dikupas oleh Pak Randy, nampak masih sebagian besar menghadapi permasalahan dalam kemampuan mengungkapkan daya saing, inovasi, daya kritis, dan pilihan kebijakan. Jadi mengingat waktu, teman-teman, saya tidak mengulas lagi pencerahan yang diberikan oleh para pemateri. Yang penting bagi saya, ini yang diingatkan oleh pemateri tadi, khususnya Prof. Rian Nugroho, yaitu thinking ahead, thinking again gitu ya. Jadi ayo kita berpikir ke depan, ya, berpikir lagi dan berpikir lagi, jangan putus asa, ya. Jadi yang lainnya adalah memilih metodologi yang tepat dan relevan dengan isu kebijakan publik gitu ya. Jadi Prof. Rian menyampaikan tadi ada 14 sampai 20 metode analisis kebijakan ya. Jadi silakan baca-baca buku beliau, Prof. Rian Nugroho, dan banyak juga buku-buku yang diterbitkan oleh Pak Sekjen, Mas Randy ya. Jadi silakan buka-buka di Google atau datang langsung ke, nggak salah sekarang masih relevan nggak, ke toko buku gitu ya. Jadi Mas Randy bukunya juga banyak gitu, tentang kebijakan publik dan metodologi. Hal penting lainnya kawan-kawan semuanya untuk menyempurnakan policy paper dari pencerahan ini, yang diingatkan oleh Pak Edip Muslim dan Pak Randy tadi, dalam perumusan pilihan kebijakan dan saran kebijakan, pilihlah kebijakan yang berintegritas dan mampu menyelesaikan permasalahan, gitu ya. Jadi dimensi lain dari pencerahan ini, bekal yang tidak kalah penting adalah apa yang disampaikan oleh Pak Sumedi tadi ya. Beliau memberikan bekal dalam memperkaya penulisan policy paper ini, melihat dari perspektif pembangunan infrastruktur ya, dalam rangka meningkatkan daya saing gitu ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa dalam menulis policy paper ini perlu kenali dulu sumber-sumber kerentanan, baik bersumber dari siklus ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang kedua adalah perlu membangun keunggulan berbasis kolaborasi. Yang berikutnya adalah ada perubahan pendekatan dari ekonomi linear ke sirkular. Jadi ini diingatkan oleh beliau, tadi beberapa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ekonomi sirkular, perlu melakukan mapping rantai nilai produksi di daerah. Nah, pentingnya keterkaitan rantai nilai dengan perencanaan terpadu. Jadi tadi Pak Medi memberikan benchmarking pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keterkaitan rantai nilai yang membutuhkan perencanaan terpadu ya. Ada di Jepang dan Korea Selatan gitu ya. Jadi menarik Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, tolong dicermati tadi praktek-praktek baik tadi dijadikan referensi. Begitu juga referensi metode rantai nilai di sektor pariwisata ya. Ada di Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Toba tadi. Jadi semoga paparan dari para pemateri memberi inspirasi, menjadi referensi, dan memperkaya nanti dalam pendalaman, memantapkan karya policy paper para peserta semuanya, sehingga mampu meyakinkan para dewan juri, sehingga tercapai cita-cita para peserta untuk menjadi pemenang, gitu ya. The winner PPPI Innovation Award 2023. Jadi yang penting saya titip pesan, tidak saja bertujuan untuk menjadi juara, gitu ya. Melalui PIA 2023, policy paper ini harusnya bisa menjadi aspirasi kita semua dari PPPI kepada para pengambil keputusan, apakah itu di Bapeda Kabupaten, Bapeda Provinsi, dan di Bappenas secara nasional,
untuk bisa menjadi input di dalam perumusan RPJMN ataupun RPJMD. Kawan-kawan perencana yang hadir hari ini sebagai peserta, tahu nggak bahwa saat ini ada kesan, ya, moga-moga saya keliru, ya, bahwa perencana saat ini hanya sebagai pelaksana tugas mengkoordinasikan administrasi proyek-proyek yang diusulkan oleh kementerian, lembaga, maupun daerah. Jadi, untuk itu, kawan-kawan semuanya, melalui kegiatan PIA Awards ini, para perencana sendiri harus semakin diperkuat dengan melakukan kegiatan-kegiatan menulis policy paper. Jadi, merekomendasi dalam policy paper ini menjadi input dalam menyusun RPJMD, RPJM, RPJMD, RPJPN, dan RPJPD. Sekali lagi, kawan-kawan semuanya, ini sudah sore, mungkin semua sudah lelah. Saya atas nama pengurus nasional PPPI mengucapkan terima kasih kepada peserta PIA 2023, Bapak Taufik Hanafi, para tim juri PIA 2023, para pemateri hari ini, ada Pak Sumedi Andono Mulyo, Pak Edip Muslim, Pak Rian Nugroho, kawan-kawan saya sejawat di PNPPPI, Pak Kundofir, Pak John Julius Burskojom, dan terima kasih kepada Ketua Pelaksana sekaligus sebagai Ketua Dewan Juri, Mas Randy Rihatnolo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi pada tahapan PPPI Innovation Award berikutnya. Selamat berakhir pekan. Mari dibuka mute-nya. Kita mengucapkan salam khas PPPI. Sebelumnya, sukses untuk kita semua. Lupa saya. Salam perencana bangkit PPPI. Salam perencana bangkit PPPI. Mas Randy luar biasa nih. Sekali lagi, yang saya dengar suaranya kencang Mas Randy aja ini. Salam perencana. Ketua juri sama dua pemenang ke Jepang. Oh iya, siap. Insya Allah. Salam perencana bangkit PPPI. Salam perencana bangkit PPPI. Bu Bendum nih semangatnya luar biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih semua. Bu Diana, makasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Sekjen, Mas Randy, semuanya. Oh itu jangan lupa mengisi apa itu? Mengisi form presensi. Mohon maaf teman-teman, mengisi form presensi itu sebelum lepas. Baik, Diana ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketum, Pak Randi, dan teman-teman semua atas telah mengikuti kegiatan ini. Sebelum acara diakhiri, Diana ingin menyampaikan sebuah pantun. Sungguh wibawa Raja Malaya. Dari Malaka ke Negeri Campak. Sampailah di ujung acara saya dan panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa hari ini, Bu Diana. Orangnya yang cakep. Hari Kamis, minggu depan jam 12 kalau ada yang berada di daerah Bandara Minangkabau silakan merapat. Saya ada di Bandara Minangkabau hari Kamis. Kamis tanggal berapa, Pak? 12. Kamis itu tanggal berapa ya? Masa besok 12, Pak. 12. Acara apa, Pak? Ya, pokoknya ada di sana saya. Oh, mantap. Monggo merapat ya. Nah, Pak Randi ke Pulau Mande. Asik, kita tak sambut dengan tari gelombang nih. Ayo Diana, ngumpul. Ya, besok tuh Pak Randi 4 hari di Pulau Mande. Iya, Pak. 4 hari di Mande, 4 hari di Samudra Hindia saya. Mantap. Kita bisa bimbingan gratis nih. Iya, tapi waktunya nggak ada, kan di laut. Ayo, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Andi.